Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Nur Anissa, NIM 4121811005 dari Program Studi Administrasi Bisnis Terapan, Politeknik Negeri Batam. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan di PT HITES Batam menggunakan metode Importance Performance Analysis dan Potential Gain in Customer Value. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada dosen-dosen saya yang telah memberikan saya semangat, motivasi, dan saran sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tepat waktu. Yang pertama, terima kasih kepada Ibu Nur Rahma Andayani, SIP MSI, selaku dosen pembimbing saya. Yang kedua, Bapak Fandi Bestario Harlan, ST MMT, selaku dosen pengampu riset terapan. Dan para dosen penguji 1 dan 2 saya, Ibu Sinta Wahyuni Hati, SSOS MAB, dan Ibu Mariani Septiana, SSOS MHUM. Selanjutnya, saya akan masuk ke topik pembahasan. Pada kesempatan ini, penelitian ini dilatar belakangi oleh pembangunan proyek, konstruksi, offshore ataupun onshore yang selalu memperhatikan kualitas material yang akan digunakan. Apakah material yang digunakan telah sesuai, layak atau tidak digunakan? Nah, di sini perlu peran engineer untuk melakukan analisa ataupun mengenali sifat-sifat material yang akan digunakan nantinya. Untuk mengetahui sifat-sifat material tersebut, maka engineer perlu melakukan pengujian material. Nah, pengujian material ini dapat dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi agar tujuannya supaya mutu dan standarisasi dari material pembangunan tersebut teruji kualitasnya. Salah satu perusahaan pengujian material di Kota Batam adalah PT HITES yang telah berdiri sejak 2005 silam. Dengan seiring dengan perkembangannya, lambat laun PT HITES perlu bersaing dengan kompetitornya, di mana perusahaan sejenis pun sudah lama berdiri dan lebih berpengalaman, dan juga memiliki beberapa cabang di belahan dunia. Dalam pergerakan bisnisnya, membuat PT HITES mengalami naik turun ekonomi. Inilah yang mengakibatkan ketidakstabilan jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di PT HITES. Ini adalah salah satu dampak permasalahan dari persaingan bisnis. Pada kurun waktu 5 tahun terakhir, dapat dilihat dari tabel yang sudah disajikan, ataupun diagram yang disajikan, ini terdapat 5 tahun kurun terakhir dari jumlah pelanggan PT HITES. Dapat dilihat pada 2017 adalah pelanggan paling sedikit yang melakukan pengujian, yaitu hanya sebanyak 60 pelanggan. Kemudian selanjutnya rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, bagaimana kualitas pelayanan terhadap nilai tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan metode Importance Performance Analysis atau IPA. Yang kedua, apa yang menjadi prioritas utama dalam peningkatan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan berdasarkan Potential Gain in Customer Value atau PGCV. Berikutnya ada pengertian dari beberapa kajian pustaka. Yang pertama adalah jasa. Dapat disimpulkan bahwa jasa ini merupakan kinerja yang dilakukan tanpa ada produk fisik guna mendapatkan nilai dari hasil yang digunakan. Yang kedua adalah kualitas pelayanan, di mana menurut Profesor Busan di 2016 menjelaskan bahwa kualitas pelayanan merupakan persepsi pelanggan tentang seberapa baik pelayanan untuk memenuhi harapan mereka. Selanjutnya, yang ketiga adalah kepuasan pelanggan. Dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan pelanggan untuk loyal ataupun menggunakan kembali jasa yang telah disediakan. Kepuasan pelanggan ini dapat
tercipta dengan langkah-langkah yang dilakukan perusahaan seperti mempelajari dan mengadakan riset, mengkaji sikap dan perilaku pelanggan, serta mengulas keluhan pelanggan. Importance Performance Analysis atau IPA. Biasanya IPA ini digunakan untuk mengukur kebutuhan pelanggan, membandingkan harapan pelanggan, ataupun importance, dan kinerja yang dilakukan perusahaan atau performance, di mana IPA ini merupakan alat untuk menghasilkan jasa yang berkualitas dan mencapai tujuan perusahaan. Jadi, perusahaan ini akan menjadi lebih jelas terarahnya untuk melakukan strategi bisnis sesuai dengan prioritas kebutuhan pelanggan. Di sini ada teknik analisis IPA terbagi dua, yaitu tingkat kesesuaian dan analisis diagram Kartesius. Yang pertama adalah tingkat kesesuaian. Tingkat kesesuaian merupakan skala penentu prioritas yang digunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pada laboratorium pengujian mekanikal PT HITES ini. Terdapat rumusnya seperti di layar, yaitu TKI sama dengan XI per YI dikali 100%. Yang kedua adalah analisis diagram Kartesius. Jadi menurut Supranto, dalam Kumoro 2018 terdapat 4 bagian di dalam diagram Kartesius. Diagram yang pertama yaitu tingginya harapan pelanggan, tetapi kinerja yang diberikan tidak memenuhi keinginan pelanggan. Maka perlu adanya perbaikan oleh perusahaan. Yang kedua adalah diagram kedua, yaitu harapan dan kinerja karyawan tinggi, maka perlu mempertahankan kualitas layanannya. Jadi sama-sama tinggi, jadi perusahaan harus mempertahankan kualitas layanan yang diberikan. Diagram yang ketiga adalah kinerja perusahaan itu rendah, namun harapan pelanggan itu tinggi, sehingga inilah yang perlu dilakukan perbaikan dan dijadikan prioritas. Diagram 4 yaitu harapan pelanggan rendah, tetapi kinerja perusahaan itu tinggi. Kuadran ini tuh termasuk sebenarnya berlebihan, akan tetapi harus dipertahankan. Baik, selanjutnya ada sejarah umum dari PT HITES. Jadi PT HITES ini secara singkat akan saya jabarkan. PT HITES ini adalah perusahaan laboratorium bergerak di bidang jasa pengujian mekanikal dengan metode merusak atau dengan istilah destructive testing. Nah, PT HITES ini telah berdiri sejak 7 Februari 2005 dan terdapat 2 lokasi untuk di PT HITES ini. Ada di Batam dan di BSD. Untuk alamat di Batam itu ada di Century Park, Blok F nomor 6-7. Sedangkan di BSD itu di Taman Tekno, Blok A2 nomor 49, BSD, Batam Bumi Serpong Damai. Selanjutnya adalah visi dan misi perusahaan PT HITES ini. Yang pertama visinya, HITES menjadi layanan yang terkemuka untuk dalam penyediaan layanan pengujian. Yang kedua, HITES mampu bersaing dengan internasional laboratorium yang lain dalam hal kepercayaan. Dan yang ketiga adalah HITES mempertahankan bisnis pengujian dengan memperbaharui kecepatan peralatan canggih. Selanjutnya ada misi PT HITES, yaitu untuk mengkaji untuk membuat pengujian berkualitas dan berfungsi untuk memuaskan pelanggan. PT HITES tercepat dan penyedia layanan pengujian yang paling akurat, dan HITES menjaga kualitas pembuatan tes, sampel, dan melakukan pengujian dengan prosedur sesuai dengan standar internasional. Adapun kegiatan usaha dalam PT HITES ini telah terakreditasi oleh Badan KAN dan berbagai macam pengujian, diantaranya ada tensile test, Oldwell test, bend test, fracture test, Charpy test, dan CTOD test. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Yang pertama adalah uji instrumen penelitian terbagi atas 3, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan karakteristik responden. Yang pertama adalah uji validitas, tertera pada layar atau tabel dari PowerPoint ini. Berdasarkan
hasil penelitian ini didapatkan bahwa R tabel lebih kecil daripada R hitung, yaitu 0,195, yang mana artinya seluruh pernyataan kuesioner penelitian ini dinyatakan valid. Dan uji tersebut sebagai alat ukur sudah memenuhi persyaratan. Yang kedua adalah uji reliabilitas. Untuk berdasarkan dari tabel yang didapatkan, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa crunch alpha ini lebih besar daripada 0,60, yang artinya bahwa seluruh pernyataan kuesioner penelitian ini dinyatakan reliable, dan uji tersebut dapat digunakan sebagai alat ukur yang telah terpenuhi persyaratannya. Selanjutnya, karakteristik responden. Pada umur respon, yang pertama adalah umur responden yang didominasi usia 27 sampai 32 tahun, itu sebesar 49%. Rentang waktu tersebut di mana adalah termasuk golongan masa produktif. Masa-masa usia produktif ini memiliki tingkat produktivitas dan ketelitian yang tinggi, mempunyai fisik sehat, serta cekatan dalam mengerjakan pekerjaannya. Yang kedua adalah jenis kelamin yang didominasi oleh laki-laki sebesar 68%. Itu dikarenakan pelanggan PT HITES yang menangani proyek-proyek ini harus turun langsung ke lapangan dan untuk mengecek langsung material yang digunakan. Jadi laki-laki itu lebih bisa diandalkan dalam proyek yang bisa langsung turun ke lapangan dan mengecek langsung. Yang ketiga adalah jabatan yang didominasi oleh welding engineer sebesar 36%. Kenapa welding engineer? Karena biasanya proyek-proyek ini diberikan dari para klien mereka itu kepada PT HITES, merupakan berhubungan langsung dengan kegiatan itu tuh berhubungan langsung dengan permesinan, pengelasan, dan bagian-bagian teknik lainnya. Kemudian ada tujuan berkunjung yang didominasi oleh pengujian atau testing itu sebesar 39%. Itu dikarenakan PT HITES itu kan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengujian material rusak atau destructive testing. Jadi pelanggan-pelanggan yang datang biasanya tujuannya itu untuk melakukan pengujian secara langsung atau real time. Kemudian berapa lama menjadi pelanggan PT HITES, dan jawaban yang paling didominasi adalah lebih besar dari 2 tahun atau lebih dari 2 tahun, itu sebesar 68%. Ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah pelanggan ini memilih untuk melakukan pengujian di PT HITES. Sudah melakukan pengujian di PT HITES lebih dari 5 kali dalam setahun, itu hampir 100%, bahkan 100%. Alasannya karena ini adalah salah satu persyaratan untuk memenuhi kriteria pada sampel penelitian. Selanjutnya adalah perhitungan IPA, yang terbagi atas 2 bagian, yaitu hasil tingkat kesesuaian dan diagram Kartesius. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini, didapatkan bahwa nilai tingkat kesesuaian jika lebih dari 100%, itu dinyatakan kinerja perusahaan sudah sangat baik dari harapan pelanggan. Kalau kurang dari 100%, maka dinyatakan bahwa harapan pelanggan itu lebih tinggi daripada kinerja perusahaan, atau artinya tidak sesuai dengan harapan pelanggan lah untuk kinerja yang diberikan. Sudah ada tabel tingkat kepuasan pelanggan di sini dengan rata-rata 97,79% yang dinyatakan sangat baik. Artinya bahwa kualitas pelayanan yang diberikan PT HITES ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Kemudian selanjutnya adalah diagram Kartesius. Pada pernyataan-pernyataan ini tingkat diagram Kartesius itu dia dibagi atas 4 bagian, yaitu kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Adalah kuadran pertama, di sini dapat disimpulkan bahwa nilai tolak ukur keputusan lebih besar daripada nilai tingkat kesesuaian. Maka kuadran 1 ini perlu dilakukan perbaikan kualitas pelayanannya oleh PT HITES supaya harapan pelanggan dapat tercapai dan terpenuhi. Di kuadran kedua, ini A3 dan A8
itu nilai keputusannya lebih kecil daripada nilai tingkat kesesuaiannya, sehingga PT HITES perlu mempertahankan kualitasnya, dan pada pernyataan 16 dan 14, nilai keputusannya itu lebih besar dari nilai tingkat kesesuaian, sehingga HITES perlu memperbaiki kualitas layanan agar harapan pelanggan dapat tercapai. Kemudian di kuadran 3, A5 dan atribut 11, itu nilai keputusannya itu lebih kecil dari nilai tingkat kesesuaiannya, sehingga perlu dipertahankan kualitas layanannya. Kemudian A1, A2, A7, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, dan 24, itu nilai keputusannya itu lebih besar daripada nilai tingkat kesesuaian, sehingga HITES perlu melakukan perbaikan kualitas layanannya. Terakhir di kuadran 4, itu adalah atribut 4, ya, atribut 4 memiliki nilai keputusan lebih kecil daripada nilai tingkat kesesuaian, maka HITES perlu mempertahankan kualitas layanannya. Kemudian selanjutnya adalah perhitungan PGCV. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa nilai indeks PGCV yang terbesar merupakan prioritas utama dalam perbaikan kualitas pelayanan di PT HITES. Jadi urutan nilai PGCV ini dari urutan tertinggi hingga terendah. Yaitu adapun urutannya adalah atribut 13, itu pengujian dilakukan on time. Atribut 10, laporan hasil uji disajikan akurat. Atribut 9, testing engineer paham dengan standar pengujian. Kemudian atribut 6, karyawan menangani keluhan pelanggan dengan cepat dan tanggap. Kemudian atribut 21, karyawan memberikan informasi kepada pelanggan tanpa harus diminta. Baik, kesimpulan dari penelitian ini adalah tingkat kepuasan pelanggan PT HITES ini dikategorikan sangat puas dengan nilai yang didapat sebesar 97,79%. Kemudian terdapat 5 atribut yang perlu diperbaiki berdasarkan tingkat prioritasnya berdasarkan PGCV. Yang pertama adalah pengujian dilakukan on time, laporan hasil uji disajikan akurat, testing engineer paham dengan standar pengujian, karyawan menangani keluhan pelanggan dengan cepat dan tanggap, dan yang kelima adalah karyawan memberikan informasi kepada pelanggan tanpa harus diminta. Kemudian selanjutnya saran dari peneliti, yang pertama adalah pengujian dilakukan on time, di mana sebagai saran saja koordinator testing dan admin testing membuat waktu tunggu 1 jam di antara jadwal pengujian satu pelanggan ke pelanggan lain agar meminimalisir keterlambatan jika pengujian sebelumnya memakan waktu berlebih dari jadwal yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah laporan hasil uji disajikan akurat. Sarannya adalah testing engineer diharapkan melakukan penginputan hasil uji dengan teliti dan cermat. Kemudian bisa dilanjutkan ke bagian admin testing untuk dilakukan double checking sebelum dirilis report ofisialnya. Setelah report official sudah di-print, sudah dirilis oleh admin testing, dapat dicek kembali oleh koordinator testing ataupun yang bisa membantu yaitu asisten koordinator testing untuk memastikan apakah report tersebut sudah sesuai dengan draft laporan uji yang dilakukan sebelumnya. Ketiga adalah testing engineer paham dengan standar pengujian. Sebagai saran, perusahaan divisi training and development ini dapat memberikan pelatihan soft skill kepada testing engineer-nya secara berkala. Yang keempat, karyawan menangani keluhan pelanggan dengan cepat dan tanggap. Sebagai saran, perusahaan dapat memberikan fasilitas yang memadai kepada karyawan-karyawannya secara maksimal, seperti pengadaan email, telepon, dan internet yang cukup kencang, agar komunikasi karyawan dengan para pelanggannya itu tidak terhambat. Dan terakhir adalah karyawan memberikan informasi kepada pelanggan tanpa harus diminta. Itu sebagai saran saja, karyawan harus mempunyai inisiatif tinggi dan rasa perhatian kepada pelanggannya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf mengenai presentasi pada kesempatan kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.